Bibi tunggu situ ya, jangan turun. Kita tak apa-apakan. Saya ada. Jangan turun lagi tau. 20 tahun bekerja di Malaysia, disekap, disiksa tanpa gaji. Gak ada rasa empati dan gak ada rasa empati sama sekali dengan korban, tapi justru menyalahkan Konoha governmentnya gak baik, Konoha masyarakatnya begini begitu. Ini bukan perkara kepemerintahan atau bukan perkara Konoha bagaimana ya, tapi ini pri kemanusiawian. Pagi-pagi majikan udah mau pergi kerja kan pagi pergi pulang petang, tidak nampak matahari. Okey, hari ni Kak Zee nak tegur pula pada majikan-majikan di luar sana ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya ikut berprihatin, geng, sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Baru-baru ini viral di media sosial. Ada salah satu seorang TKW, tenaga kerja wanita Indonesia, bekerja di Malaysia 21 tahun tak dibayar dan diperlakukan macam binatang. Ini kalau kita pikir dengan akal yang benar-benar sehat ya, tak logis. Selama 21 tahun, kenapa baru saat ini itu terbongkar? Ini yang membuat pertanyaan, dan ternyata semuanya terungkap, semuanya udah terbuka, dan ini yang melaporkan anak majikan Malaysia sendiri, bukan semua majikan Malaysia macam itu. Dan ada juga salah satu seorang majikan Melayu Malaysia menyekolahkan case ini, geng. Macam mana video detailnya kita simak dulu bersama-sama, nanti baru kita sambung komentarnya. Ada tengok kan berita viral di mana seorang majikan ini menyiksa pembantunya dengan begitu sadisnya ya. Hanya disebabkan pembantunya itu mengambil kecap, lalu pembantunya ini dihukum dengan menuangkan air panas ke mulutnya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan majikan ini ya. Gaji selama 20 tahun nggak dibayar. Tapi alhamdulillahnya anak tirinya ini melaporkan aksi kedua orang tuanya. Dan sekarang mereka udah ditangkap. Kalau terbukti bersalah ya, mereka akan dihukum penjara dan disebat. Luar biasa. Semoga TKW asal Indonesia ini mendapatkan keadilan lah. Gaji yang selama 20 tahun tidak dibayar, harap-harap akan dibayarkan. Ini jadi satu pelajaran lah kepada majikan-majikan ya. Seandainya kalian memang nggak bisa lagi mempertahankan pembantu itu ya, pulangkan ke agensinya. Jangan siksa mereka. Mereka juga manusia ya, bukan binatang. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya membuat video menanggapi tentang salah satu WNI yang bekerja di Malaysia, bekerja selama 20 tahun tidak digaji dan disiksa, dianiaya di rumah majikannya. Jadi saya fokus sama netizen Malaysia yang berkomentar. Banyak banget netizen Malaysia itu nggak ada rasa empati dan nggak ada rasa empati sama sekali dengan korban, tapi justru menyalahkan Konoha governmentnya nggak baik, Konoha masyarakatnya begini begitu. Ini bukan perkara kepemerintahan atau bukan perkara Konoha bagaimana ya, tapi ini pri kemanusiawian. Itu bibi manusia, bukan anjing ya, yang seenak-enaknya direbus-rebus ya, bukan ayam. Tapi itu bibi manusia. Setidaknya kalau kalian memang ada rasa empati, kalau negara Indonesia itu memang negara miskin,
dan banyak banget pekerja-pekerja ilegal yang ada di negara Malaysia. Kasih mereka kerjaan, kasih mereka makan selayaknya, atau peluk mereka secara manusiawi. Ya, mereka bukan ayam, anjing. Ya, di mana rasa empati kalian dari komentar-komentar kalian yang nggak ada sekali rasa iba dengan musibah yang terjadi. Kalian membela orang-orang yang tidak berperi kemanusiawian karena majikannya adalah orang Malaysia. Di mana hati kalian? Kalian boleh benci dengan negara kami, tapi ini manusia, anjing, manusia. Kasus penyiksaan SN, ini adalah pekerja migran asal Temanggung yang disekap selama 21 tahun oleh majikannya dan mengalami kekerasan fisik, kini menjadi sorotan dan keprihatinan. Saat ini pelaku penyekapan sudah ditangkap dan menjalani proses hukum. Polisi setempat sebelumnya menyelamatkan SN, pekerja migran di Malaysia. Dalam foto yang kami terima, SN akhirnya bisa dihubungi keluarganya setelah 21 tahun hilang komunikasi akibat penyiksaan dan penyekapan oleh majikannya. Saat ini petugas menempatkan SN di rumah perlindungan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Indra Hermono, menyatakan bahwa majikan mengurung dan tidak memberi gaji SN. Pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap SN. Saat ini, kuasa hukum menemani SN untuk menuntut hak gaji selama 21 tahun dan menuntut proses pidana atas penyiksaan yang mengakibatkan cacat fisik. Keluarga dan perangkat desa berharap SN bisa pulang ke kampung halaman di Temanggung. Keluarga menyatakan mereka baru mengetahui nasib SN melalui media sosial dan konfirmasi dari kepolisian Temanggung. Anak majikan yang dirawat oleh SN sejak kecil memutuskan melaporkan orang tuanya ke polisi Malaysia. Dari laporan ini, nasib tragis SN terungkap. Ini niatnya mau kerja ke luar negeri. Tapi setelah pergi beberapa tahun sudah nggak ada kabari. Baik, harapannya Mbak Seni bisa pulang, bisa bertemu keluarga, anak, cucu dengan keadaan sehat walafiat. Kalau pria-pria sih keluarga, yo saisane karepe iso balik tekan omah. Ini jujur jelas seneng bisa kumpul karo keluarga. Kita terhubung dengan Dirjen Perlindungan Kementerian P2MI, ada Pak Rinardi. Pak Rinardi, selamat sore. Selamat sore, Mas Anggia. Ya, Pak Rinardi, ini bagaimana kemudian perkembangan situasinya, Pak? Oke, baik Mas Anggia dan para pemirsa. Jadi pertama-tama tentunya kita prihatin pemerintah dan tentunya Kementerian P2MI dan masyarakat semua tentunya prihatin dengan apa yang terjadi dengan saudari SN ini yang selama 21 tahun putus hubungan dengan keluarganya yang ada di Temanggung. Jadi kalau sedikit saya menyampaikan kronologis secara singkat, beliau ini berangkat tahun 2004 pada saat anaknya sendiri masih umur 3 tahun. Dan kemudian dijanjikan bekerja di Malaysia, di mana saat itu mungkin dari sisi peraturan dan hukum yang ada belum cukup mendukung upaya-upaya untuk pencegahan prosedural, karena 2004 itu masih awal-awal terkait dengan proses persiapan untuk undang-undang yang perlindungan pekerja migran. Nah, kemudian paspor tersebut ternyata dibuat di Jakarta oleh rekannya dan dijanjikan nanti gaji pertamanya akan dipotong untuk biaya keberangkatan. Jadi rutenya itu dari Temanggung, Jakarta, kemudian di Kuala Lumpur. Nah, sampai di sana itu kemudian yang bersangkutan ditampung sementara di seseorang bernama S, sebelum akhirnya dijemput oleh majikan yang saat ini sudah dilaporkan dan informasinya sudah ditangkap oleh pihak pemerintah Malaysia. Nah, dalam 21 tahun itu, yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan komunikasi apapun, bahkan mendapatkan kekerasan secara fisik.
Dan ibaratnya kalau dari pihak keluarga di Temanggung, saudara SN ini sudah hilang, tidak punya kontak sama sekali. Baru kontak terakhir itu hari Jumat minggu lalu. Nah, inilah yang kemudian uniknya dari kontak tersebut dipicu oleh laporan dari anak kandung majikannya. Jadi anak kandung majikan ini sudah bersama yang bersangkutan sejak usia 5 tahun. Jadi anak kandung ini tidak tega melihat bagaimana PRT-nya yang sudah dia kenal sejak dia masih kecil diperlakukan semena-mena oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya dia membuat video secara diam-diam dan kemudian dia rekam dan dia sampaikan kepada kepolisian di Malaysia. Dan itulah kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari pihak kepolisian Malaysia dan tentunya dengan KBRI dari Malaysia. Dan tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada KBRI tentunya sebagai perwakilan dan Kemlu yang sudah bergerak cepat dan kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian Mas Anggia. Baik, Pak Rinardi, kondisi SN saat ini bagaimana, Pak? Kondisi SN sampai saat ini sudah aman ya, alhamdulillah. Yang bersangkutan sudah diamankan di rumah rumah, kalau kita bilang itu rumah perlindungan wanita zona Tenggara di Kuala Lumpur. Ini adalah fasilitas resmi di negara bagian untuk perlindungan, perawatan dan asesmen fisik serta psikologi. Tentunya atas koordinasi dengan perwakilan kita KBRI di Kuala Lumpur. Gitu Mas Anggia. Kapan rencana akan bisa pulang, Pak? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa karena ini adalah kejadian yang sifatnya ini adalah kasus yang mengarah ke pidana, tentunya yang bersangkutan saudara-saudari SN ini tidak bisa langsung dipulangkan karena dia dibutuhkan sebagai saksi untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi selama 21 tahun. Untuk ini nanti itu dipakai juga untuk bisa melakukan tuntutan kepada keluarga yang melakukan penyiksaan dan sebagainya. Oke. Pak Rinardi, 21 tahun itu lama loh Pak, gitu. Apakah dari pihak keluarga dan juga pemerintah kita tidak pernah mencari SN? Kita itulah ya. Jadi kembali lagi ini hal yang kita ambil sebagai hikmah. Jadi 21 tahun itu memang sangat lama sekali. Dan kami tidak terinformasi sama sekali, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak siapapun, apalagi dari pihak pekerja migrannya, kepada kami bahwa ada pekerja migran yang sudah sekian lama hilang. Kalau misalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada pekerja migran dari daerah tersebut hilang di Malaysia, pasti kami cari. Tentunya dengan bantuan dari teman-teman perwakilan KBRI. Nah ini tadi uniknya, ini semua dipicu oleh laporan dari keluarga sendiri, si anak majikan. Nah anak majikan ini sekarang posisi sedang sekolah di luar negeri dan sedang dipanggil pulang juga untuk nantinya sebagai saksi. Untuk apa yang terjadi di rumah tangga orang tuanya, gitu Mas Anggia. Oke, Pak Rinardi, untuk saat ini tadi ada informasi bahwa dari SN akan didampingi kuasa hukum, kemudian akan memastikan meminta pertanggungjawaban pelaku atau dari pihak yang kemudian melakukan penyiksaan dan juga meminta pembayaran ya Pak yang selama ini belum pernah dibayarkan. Ini bagaimana Pak perjuangannya Pak? Oke, ini tentu sebagaimana koordinasi kami dengan pihak KBRI Kuala Lumpur bahwa ini sudah menjadi kewenangan dan juga gerak langsung dari teman-teman perwakilan. Jadi teman-teman di perwakilan sudah melakukan banyak hal. Tentunya sudah ada pertama adalah KBRI Kuala Lumpur sudah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu Malaysia, kemudian juga meminta pengacara resmi dari Bar Konsil Malaysia yang sudah ditunjuk untuk mendampingi korban, dan tentunya seluruh bukti-bukti kekerasan sudah tercatat lengkap dan masuk dalam berkas perkara. Dan tentunya kita ingin memastikan bahwa majikan harus bertanggung jawab, termasuk pembayaran gaji selama 21 tahun plus kompensasi lainnya sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Itu Mas. Baik. Pak Rinardi, apakah dengan adanya kasus ini kan ketahuan karena dari pihak anaknya yang kemudian mengadukan ke polisi setempat begitu ya Pak ya. Apakah ke depannya nanti ada semacam pembaruan sistem verifikasi majikan untuk memastikan mereka tidak melakukan eksploitasi terhadap PMI kita Pak? Iya, betul Mas Anggia. Jadi ini yang sedang kami susun saat ini. Kami sedang menata ulang
seluruh tata kelola penempatan pekerja migran kita ke luar negeri, khususnya di sektor domestik, bahwa mereka ini rentan terkait dengan faktor-faktor kekerasan seperti ini. Nah, ini yang kami nanti minta setiap agen yang akan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik di negara manapun, termasuk khususnya di Malaysia, mereka harus ada verifikasi dan mereka harus bisa memastikan pendataan-pendataan tadi tercatat di kita. Karena yang terjadi dengan saudari SN ini dulu 2004 kita yakin bersama dulu mungkin belum sebagus sekarang dari sisi perlindungan. Nah, sekarang ini setiap kali ada pekerja migran kita mau keluar negeri, mereka pasti sudah didata dengan baik, tercatat di kita, tercatat di Cisco, dan mereka bisa mengadu ke kita. Kami punya layanan pengaduan 24 jam menggunakan WhatsApp channel, dan itu bisa dipakai untuk melaporkan kalau ada hal-hal yang merugikan mereka. Begitu, Mas Andi. Apakah nanti ini sistemnya juga bisa menjadi semacam monitoring, Pak? Monitoring rutin bagi PMI di luar negeri untuk bisa mencegah eksploitasi, kemudian ada penyiksaan, begitu? Ya, betul. Itu yang kami harapkan. Sepanjang, jadi ini ada kalimatnya, sepanjang mereka terdata dan terdaftar di sistem kita. Namun, negara juga tidak boleh abai bahwa masih banyak juga pekerja migran kita yang berangkat secara non-prosedural. Ini pun kami himbau. Kami himbau untuk mereka mendata diri melalui KBRI setempat. Karena kalau mereka tidak mendata, dan mendatanya hanya katakanlah 5 tahun sekali, 10 tahun sekali saat mereka mau perpanjang paspor, tentunya akan sulit bagi kita untuk mengetahui di mana mereka berada. Inilah yang menjadi komitmen kita bahwa negara hadir untuk melindungi warganya. Oke, Pak Rinaldi, untuk SN sendiri nanti kemudian sekarang posisi masih di Malaysia untuk dibutuhkan keterangannya untuk kasus pidananya, Pak ya, untuk majikannya. Kemudian nanti ketika kembali ke Indonesia, apakah ada pendampingan dari pemerintah kita, Pak? Semacam trauma healing kah? Kemudian juga ada insentif tertentu kah untuk SN dan juga pihak keluarga? Tentu Mas Anggi dan para pemirsa semua. Jadi ini sudah menjadi bagian daripada tugas pokok dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami memiliki yang namanya reintegrasi dan penguatan keluarga. Jadi mereka para pekerja migran kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik di luar, mereka akan dilakukan asesmen terlebih dahulu dan didampingi sampai dari faktor psikologisnya supaya mereka siap untuk kembali ke kampung halamannya dengan kondisi semula seperti tidak pada saat mereka itu sebelum berangkat. Tapi intinya negara hadir, negara juga ingin memastikan bahwa setiap warga kita pada saat kembali pulang dari sebagai pekerja migran memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya, diperhatikan dan dilindungi. Demikian Mas Anggi. Baik. Pak Rinaldi, terima kasih. Inilah geng fakta ketegasan Malaysia. Entah warga tempatan, entah itu orang awam ataupun orang yang berpangkat, asalkan bersalah, cepat ditangani, cepat ditindaklanjuti. Malaysia tak berbelit-belit, tak menyusahkan masyarakat apabila ada keluhan macam ini. Tak tengok pula orang Indonesia ke, warga asing ke, ataupun orang sana sendiri. Keadilan masyarakat masalah Malaysia ini memang sungguh adil dan merata yang saya ketahui, King ya. Nah, saya memberikan sedikit tambahan bahwasannya selama saya 8 tahun di sana, saya ada juga mendengar macam ini, tapi hanya mendengar, bukan kawan saya, bukan jiran saya, tapi sama-sama orang Indonesia yang mendapatkan perilaku yang macam itu. Lepas ditelusuri, ternyata warga negara ataupun pekerja med tersebut yang berasal dari Indonesia itu kosong ataupun tanpa dokumen, ilegal, ya. Nah, ini salah satu contoh untuk pelajaran kita semua, terutama untuk warga negara Indonesia yang bila pergi ke Malaysia, ikutilah prosedur yang ada, ikutilah undang-undang yang ada, jangan sampai kita termakan oleh hawa nafsu uang karena ringgit lebih besar, lepas itu asal masuk Malaysia berangan-angan mempunyai mimpi balik ke Indonesia akan menjadi kaya. Jangan percaya dengan macam itu, geng. Kalau tak ada dokumen yang resmi, tapi kalau ada dokumen yang resmi, semuanya itu boleh ditindaklanjuti dan juga ada penanggung jawabnya. Sebab sebelum kita bekerja ke Malaysia, kita tahu kita dipekerjakan di mana.
gaji berapa, majikan siapa, tempat tinggal macam mana, semuanya sedetail itu kalau kita ikut prosedur yang ada. Dan sebetulnya kita sebagai warga negara Indonesia itu juga dilindungi di negara orang, bukan hanya di Malaysia saja, di mana-mana negara asal ada warga negara Indonesia itu dilindungi. Yang melindungi yaitu kedutaan Indonesia sendiri yang berada di negara tersebut. Nah, fungsinya kedutaan itu untuk membela ataupun mempermudah dokumen-dokumen orang Indonesia, membantu mendokumentasi rakyat Indonesia, ataupun apabila ada case-case macam ini yang kena teraniaya lah, kena gaji tak dibayar atau gaji tak sesuai, nah kita boleh melaporkan ke KBRI Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi kurang jangan takut apabila ada case macam ini, bahwasanya ini tak semuanya, ini mungkin nasib saja, dan kemungkinan besar ini saya rasa lah ilegal ya. Tapi kita tak payah cakap dia macam mana lah, pasal sudah kasihan ya kehidupan di Indonesia macam itu. Nak memperbaiki hidup, untuk memperbaiki ekonomi, bekerja di Malaysia malah mendapatkan perilaku seperti itu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk orang Malaysia karena telah peduli dengan warga negara kami. Apabila ada macam ini cepat ditindaklanjuti. Dan di video berikutnya ini ada salah satu bos ataupun majikan Malaysia yang mengasih paham ataupun menyekolahkan majikan Malaysia yang lainnya agar tahu undang-undang apabila mengambil warga negara Indonesia itu macam mana. Jom langsung kita simak dulu videonya. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Okey, hari ni Kak Zee nak tegur pula pada majikan-majikan di luar sana ya. Okey, ramai majikan yang kadang kata, kenapa dia ni tak boleh buat kerja ni, tak buat kerja ni? Tak boleh. Rumah saya tak banyak kerja, rumah saya kecil. Orangnya hanya berapa orang saja. Jadi tak boleh ke? Okey, saya nak beritahulah pada majikan ya. Kalau skop kerja mereka menjaga orang tua, menjaga orang tua. Kalau skop mereka menjaga anak, menjaga anak. Kerja menjaga rumah, mengemas rumah adalah sampingan, especially kepada dalam wilayah Persekutuan dan Selangor. Mereka dua skop saja yang diboleh. Okey, kecuali lain daripada KL dan Selangor ni. Jadi jangan kata, oh saya tak banyak kerja, rumah saya kecil. Kalau dah tak banyak kerja, rumah kecil, dan buat apa ambil maid, betul tak? Sebab akhirnya nanti korang yang akan datang marahi ejen, saman ejen kerana ejen tak beri nasihat. Tapi padahal kontrak kerja tu dah tertulis seperti itu. Masa korang sign tu dah tertulis kontrak kerja di situ. Jadi bukan kami yang sign adalah majikan dan maid, dan disaksikan oleh KBRI. Tapi bila sesuatu terjadi, akan salahkan ejen semula. Jadi Kak Zee nak nasihatlah pada majikan-majikan di luar sana. Kalau nak ambil maid, betul-betul fikir, adakah maid ni saya guna? Adakah maid ini saya perlu sangat? Okey, bukan Kak Zee tak nak sebagai ejen, siapa yang tak nak maid, siapa yang tak nak majikan ambil maid, betul tak? Sebab ini bisnes Kak Zee. Tapi Kak Zee nak cakap benar-benar, fikir baik-baik, fikir dalam-dalam, adakah perlu saya ada maid? Sebab saya Kak Zee tak nak dengar bila, oh masih kecil, kerja tak banyak. Lepas tu mengadu, marah pada Kak Zee, kenapa maid ni tidur banyak? Kenapa maid ni tak ada kerja? Tak pandai ke cari kerja? Macam itu. So apa-apa pun pertimbangkan dalam-dalam dahulu sebelum nak mengambil maid. Okey? Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh gelap banyak ambil. Pagi-pagi, majikan dah mau pergi kerja kan weh. Pagi pergi, pulang petang. Tidak nampak matahari. Tidak nampak matahari. Jadi bibiklah semua yang atur di rumah. Dari breakfast, makan tengah hari, makan malam, kemas rumah. Yang penting majikan pulang petang, rumah beres. Mesti siap, mesti siap. kemas, mesti cantik. Okey, kasut teratur di depan rumah ya. Pada bibik-bibik di luar sana harus buat itu ya. Maksudnya kalau udah siap kerja, jaga anak, udah tidur anak itu, harus bereskan rumah. Jangan biar rumah anggap itu aja kayak kita rumah sendiri Iya. di sini. Jadi nggak gitu. merasa terbebani. Macam kamu di rumah, bangun pagi, masak,
Sarapan, lepas sarapan kamu buat apa gitu macam kamu di rumah Kalau cuma di rumah kan tak dapat gaji, tak dapat gaji. Ya. Di sini dapat gaji, dapat enak, makan enak, tidur lena. Oh, lena be. Enak kan kadang-kadang sih. Oke, bye. Mau pergi kerja dah. Di home kerja. Bye. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tambahan, geng ya. Asalkan kita ini bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tulus, ikhlas, berdokumentasi resmi, maka kita diperlakukan macam raja. Di Indonesia tak pernah makan sedap, di Malaysia boleh makan sedap. Makan daging-daging di Indonesia tak pernah makan, di Malaysia boleh makan. Gaji yang pegang uang di Indonesia tak pernah pegang banyak, di Malaysia boleh pegang banyak. Semuanya itu perilaku kita sendiri kalau kita nak bercermin. Orang Malaysia itu sebetulnya tak ada sedikit pun rasa benci kepada kita, asalkan kita berperilaku baik, punya adab, jaga kesopanan, dan berdokumentasi yang resmi. Ini contoh-contohnya kakak-kakak ini, dan terima kasih juga untuk bos Melayu tersebut telah memberikan paham kepada majikan-majikan Malaysia lainnya. Karena di Malaysia itu bukan hanya orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina, dan lain-lainnya. Dan di sana semuanya bangsa itu boleh menjadi majikan ataupun bos. Gitu geng ya. Sekian terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, ataupun ada penjelasan di video yang saya tayangkan ini yang kurang detail, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita diskusikan bersama-sama di video saya yang berikutnya. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.